Detik-detik terjadinya tsunami, dari dasar laut hingga gelombang maut. Pagi itu laut tampak tenang. Langit biru, ombak berirama lembut, dan burung camar berputar di udara. Tak ada yang menyangka, di balik kedamaian itu, bencana sedang bersiap mengguncang dunia. Tsunami, sebuah kata yang lahir dari bahasa Jepang, su, berarti pelabuhan, dan nami, berarti ombak. Namun, dalam hitungan detik, kata sederhana itu bisa berarti kehancuran, kehilangan, dan kematian. Di kedalaman laut, jauh di bawah dasar samudra, lempeng bumi terus bergerak perlahan. Gerakan itu tak terlihat, tak terdengar, tapi menyimpan energi luar biasa besar. Lempeng tektonik, potongan raksasa dari kerak bumi, saling bertumbukan, saling menekan. Selama bertahun-tahun, tekanan itu menumpuk, menunggu satu momen untuk melepaskan diri. Dan ketika batasnya tercapai, bumi pun pecah. Gempa besar terjadi di dasar laut. Tanah bergerak, air laut berguncang, dan energi yang tersimpan selama ratusan tahun dilepaskan dalam sekejap. Gelombang kejut menjalar ke segala arah. Namun di permukaan, orang-orang belum menyadari apapun. Hanya seekor ikan yang berenang cepat menjauh, dan burung-burung yang terbang panik tanpa arah. Getaran pertama mencapai pantai. Bangunan berguncang, tanah bergetar. Beberapa orang berlari keluar rumah, sebagian masih kebingungan, sebagian lagi panik dan menangis. Namun yang lebih berbahaya, terjadi di laut. Dasar laut yang naik tiba-tiba membuat air laut terdorong ke atas. Satu gelombang raksasa mulai terbentuk, tak terlihat dari daratan. Dari kejauhan, laut tampak seperti menarik diri ke belakang. Air surut dengan cepat. Perahu yang tadinya mengapung, kini terdampar di pasir. Ikan-ikan menggelepar di daratan. Anak-anak berlari mendekat, penasaran. Orang-orang mengambil ponsel, merekam fenomena langka itu. Mereka tak tahu, itulah peringatan terakhir sebelum gelombang maut datang. Beberapa menit kemudian, dari garis cakrawala, muncul dinding air setinggi gedung bertingkat. Gelombang itu melaju cepat, lebih cepat dari mobil balap, lebih dari 800 km per jam di laut dalam. Tak ada yang bisa menghentikannya, tak ada yang bisa lari cukup cepat. Ketika tsunami mendekati pantai dangkal, kecepatannya berkurang. Tapi tinggi gelombangnya meningkat berkali-kali lipat. Dinding air itu menghantam daratan dengan suara menggelegar. Air menerjang rumah, mobil, pohon, dan manusia tanpa ampun. Segalanya hanyut dalam satu arus besar yang tak mengenal belas kasihan. Jeritan manusia bercampur dengan deru air dan suara bangunan yang roboh. Dalam hitungan detik, kota yang tenang berubah menjadi lautan lumpur dan reruntuhan. Semua yang ada di jalurnya hilang. Ketika air perlahan surut, yang tersisa hanyalah kesunyian, tangisan, dan puing-puing kehidupan. Tsunami tidak hanya menghancurkan bangunan, ia menghancurkan kenangan, keluarga, dan harapan. Namun dari reruntuhan itu, manusia selalu berusaha bangkit. Tangan-tangan saling menggenggam, bahu saling menopang. Dunia bersatu membantu mereka yang kehilangan segalanya. Dan dari setiap bencana, kita belajar bahwa alam bisa memberi kehidupan, tapi juga bisa mengambilnya kapan saja. Tsunami bukan sekadar ombak besar. Ia adalah pesan bahwa kita harus menghormati bumi, menjaga alam, dan tidak meremehkan tanda-tandanya. Setiap gempa di laut adalah peringatan. Setiap air yang tiba-tiba surut adalah sinyal untuk berlari, bukan untuk menonton. Karena kadang, yang tampak indah di mata, bisa menjadi akhir segalanya dalam sekejap. Suara narator menurun perlahan. Ini bukan hanya cerita tentang kehancuran, tapi juga tentang kesadaran, kewaspadaan, dan harapan. Pagi itu, laut tampak tenang. Langit biru, ombak berirama lembut, dan burung camar berputar di udara. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kedamaian itu, bencana sedang bersiap mengguncang dunia. Di kedalaman laut, lempeng bumi terus bergerak perlahan. Tak terlihat, tak terdengar, namun menyimpan energi luar biasa besar. Retakan besar di dasar laut. Kilatan cahaya energi keluar. Gelembung dan pasir berputar. Selama bertahun-tahun tekanan itu menumpuk, menunggu satu momen untuk meledak. Dan ketika batasnya tercapai, bumi pun pecah. Tsunami bukan hanya tentang gelombang besar. Ia adalah pesan agar kita menghormati bumi, menjaga alam, dan tidak mengabaikan tanda-tandanya.
Ini bukan kisah tentang kehancuran, tapi tentang kesadaran, kewaspadaan, dan harapan. Laut itu tampak begitu damai. Ombak kecil berlari ke bibir pantai, burung camar menari di langit biru, dan angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Nelayan menyiapkan perahunya, anak-anak bermain pasir sambil tertawa. Tak ada tanda, tak ada firasat, bahwa dalam hitungan menit, semua ini akan berubah. Alam sedang diam, tapi bukan berarti ia tenang. Di kedalaman laut yang sunyi, sesuatu sedang bangkit. Di dasar samudra, dua lempeng bumi saling bergesekan. Tekanan yang tersimpan selama ratusan tahun menumpuk, perlahan, tanpa diketahui siapapun. Hingga akhirnya, retakan besar terjadi. Dalam sekejap, energi sebesar ribuan bom atom dilepaskan. Gempa bumi mengguncang dasar laut. Di atasnya, permukaan air mulai bergetar. Ombak kecil muncul, lalu hilang. Tapi di balik itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah gelombang raksasa sedang terbentuk. Di pantai, orang-orang merasakan tanah bergetar. Rumah bergoyang, kaca pecah, burung terbang panik. Mereka berlarian keluar, saling berteriak mencari keluarga. Tapi kemudian, getaran berhenti. Dan, air laut mulai surut. Pantai tiba-tiba memanjang. Dasar laut yang biasanya tersembunyi kini terlihat jelas. Orang-orang bingung, beberapa bahkan berjalan mendekat, ingin melihat ikan-ikan yang terdampar di pasir basah. Tak ada yang tahu, bahwa surutnya laut bukan keajaiban, tapi peringatan terakhir dari alam. Dari cakrawala yang jauh, muncul garis gelap di tengah laut. Perlahan membesar, makin tinggi, makin cepat. Sebuah dinding air, menjulang seperti gunung, melaju dengan kecepatan pesawat terbang. 800 km per jam. Tak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang mulai menyadari, tapi sudah terlambat. Gelombang itu datang membawa segalanya. Dalam sekejap, air menyapu pantai. Rumah-rumah hancur diterjang. Mobil, perahu, dan manusia terbawa arus. Suara deru air menenggelamkan jeritan, kaca pecah, besi beradu, pohon-pohon tumbang. Dari udara, kota itu lenyap. Semuanya menjadi lautan hitam bercampur lumpur dan reruntuhan. Dalam hitungan menit, kehidupan berubah menjadi kehampaan. Tidak ada lagi tawa, hanya arus yang mengamuk, dan sunyi yang menyusul sesudahnya. Ketika air mulai surut, yang tersisa hanyalah kesunyian. Jalanan menjadi sungai lumpur, rumah-rumah menjadi puing. Di antara reruntuhan, ada foto keluarga yang terapung, sepatu kecil di antara kayu patah, dan tangan yang tak lagi bergerak. Namun, di tengah kehancuran itu, ada suara kecil, panggilan, tanda kehidupan yang masih tersisa. Relawan datang dari berbagai penjuru. Mereka menggali, mencari, menolong, menangis bersama. Karena di saat manusia melihat kehancuran, kita juga melihat harapan. Alam bukan musuh kita, ia adalah pengingat, bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kekuatan besar semesta. Tsunami bukan hanya gelombang air, tapi pesan. Pesan agar kita menghormati bumi, memahami tanda-tandanya, dan hidup selaras dengannya. Dari setiap bencana, lahir kesadaran baru, untuk membangun dengan bijak, menjaga laut, dan menyayangi kehidupan. Laut kembali tenang, ombak kembali berbisik lembut di tepi pantai. Tapi di setiap bisikan itu, tersimpan cerita tentang kehilangan, keteguhan, dan kebangkitan. Ini bukan kisah tentang kehancuran. Ini adalah kisah tentang manusia yang belajar, dari air yang menyapu pantai.